warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kak Wahyu dari Bimbel Tridaya. Kali ini kakak akan menemani adik-adik untuk membahas materi IPA tentang sumber daya alam dan pemanfaatannya. Bagaimana adik-adik, sudah siap? Yuk kita bahas sama-sama sumber daya alam. Nah, mungkin adik-adik tahu kan bahwa sumber daya alam itu banyak sekali dimanfaatkan oleh manusia untuk kepentingan bahan pangan, bahan sandang, bahan papan, bahkan yang lainnya. Nah, sekarang kita lihat sama-sama ya. SDA, singkat aja ya, SDA atau sumber daya alam ya. Apa sih sumber daya alam itu? Sumber daya alam itu adalah segala sesuatu nih ya, segala sesuatu yang berasal dari alam dan dimanfaatkan untuk kepentingan manusia ya. Jadi segala sesuatu yang berasal dari alam dan dimanfaatkan untuk kepentingan manusia Nah, sekarang kita lihat ya, bahwa sumber daya alam ini terbagi menjadi dua, yaitu ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, apa sih bedanya sumber daya alam yang dapat diperbaharui dengan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ya? Kita lihat satu-satu. Bahwa sumber daya alam yang dapat diperbaharui artinya sumber daya alam yang ketersediaannya itu masih bisa terus diadakan dalam waktu yang cepat. Jadi di sini tidak akan habis ya. Nah, kenapa tidak bisa habis? Karena itu bisa didaur ulang ya. Nah, dapat diperbaharui ini ada terbagi menjadi dua, yaitu ada yang termasuk sumber daya alam hayati dan non hayati. Sumber daya alam yang hayati ini berasal dari makhluk hidup ya, berasal dari makhluk hidup atau disebut juga dengan komponen biotik. Contohnya apa saja yang termasuk biotik? Ada tumbuhan dan hewan. Kita tahu ya bahwa tumbuhan itu dimanfaatkan untuk bahan pangan, untuk bahan sandang, bahan papan, obat-obatan ya, dan yang lain-lain. Itu tumbuhan. Sementara hewan juga dimanfaatkan oleh manusia. Diambil misalnya, kita ambil contoh sapi. Sapi dimanfaatkan untuk diambil dagingnya, diambil kulitnya, diambil susunya gitu ya. Kemudian ayam misalnya, ayam diambil dagingnya, diambil telurnya ya. Dan juga masih banyak yang lainnya, bahkan ada yang diambil tenaganya ya. Nah, sedangkan kelompok yang non hayati ini adalah berasal dari kelompok benda mati. Nah, yang termasuk benda mati disebut juga apa? Abiotik. Contohnya apa yang termasuk abiotik? Misalnya air. Air itu kan tidak akan habis ya, karena mengalami siklus air. Air dimanfaatkan oleh manusia untuk minum, mencuci, untuk memasak ya, dan banyak sekali yang lainnya. Lalu yang kedua itu ada matahari. Matahari ini merupakan sumber energi yang terbesar ya. Kemudian energi juga untuk matahari untuk sumber energi. Kemudian untuk penerang bumi ya, untuk menerangi bumi, untuk fotosintesis itu matahari. Lalu udara. Udara dimanfaatkan untuk bernapas ya. Kemudian tanah. Tanah untuk bercocok tanam ya, dan lain-lain. Nah, itu kelompok yang non hayati. Sekarang kelompok yang tidak bisa diperbaharui. Yang tidak bisa diperbaharui ini terbagi menjadi 3 ya. Apa saja? Yaitu ada yang disebut dengan sumber energi, kelompokan menjadi energi, kemudian logam dan non logam tuh ya. Nah, sekarang kita lihat satu-satu. Energi, logam, dan
non logam ya, itu yang tidak bisa diperbaharui. Artinya apa? Tidak bisa diperbaharui, artinya sumber daya alam ini ketersediaannya sangat terbatas. Kenapa? Karena prosesnya cukup lama, sampai berjuta-juta tahun lamanya ya. Nah, dikelompokkan energi. Yang menghasilkan energi itu apa saja? Misalnya di sini ada minyak bumi, kemudian ada batu bara dan gas alam. Nah, minyak bumi, batu bara, gas alam ini banyak dimanfaatkan untuk bahan bakar ya. Minyak bumi diolah dulu menjadi misalnya bensin, solar, aftur ya, oli, parafin. Nah, itu untuk bahan bakar. Batu bara juga sama, untuk bahan bakar kereta api, dibuat kokas, briket, nilon ya. Nah, kemudian gas alam juga jelas ya, itu dimanfaatkan untuk bahan bakar ya. Nah, kalau untuk kelompok yang logam itu terbagi menjadi banyak sekali ya. Yang termasuk logam itu ada besi, ada emas, perak, kemudian ada platina, aluminium, kemudian ada tembaga, timah ya, seng, dan lain-lain. Sebetulnya masih banyak lagi logam itu. Nah, sekarang kita lihat besi. Besi itu kan dimanfaatkan oleh manusia untuk apa? Untuk pembuatan pagar ya, kemudian untuk jembatan ya. Nah, kemudian emas, perak, platina itu biasanya dimanfaatkan ini untuk perhiasan ya, sebagai bahan perhiasan. Kemudian aluminium. Aluminium itu karena sifatnya ringan, kemudian tidak berkarat, dimanfaatkan untuk badan pesawat terbang. Kemudian selain badan pesawat terbang juga untuk perabot rumah tangga ya, seperti panci gitu kan, katel ya, dan lain-lain. Kemudian tembaga. Kalau tembaga dimanfaatkan untuk bahan pembuatan kabel listrik ya. Jadi kabel listrik itu terbuat dari tembaga logamnya. Kemudian ada timah. Timah itu digunakan untuk menambal, misalnya bisa digunakan untuk menambal panci yang bocor ya. Kemudian ada seng. Seng dimanfaatkan untuk atap rumah. Nah, kemudian yang non logam itu terdiri dari apa saja? Di antaranya ada belerang, kemudian ada juga asbes, ada gipsum, ada juga batu kapur ya. Belerang dimanfaatkan untuk apa? Untuk obat-obatan. Biasanya obat apa? Obat gatal-gatal ya. Nah, itu. Kemudian asbes. Asbes kayak mirip dengan seng ya, bergelombang. Cuman kalau seng itu kan termasuknya logam, kalau asbes non logam. Sama dimanfaatkan untuk atap rumah. Kemudian ada gipsum. Gipsum juga digunakan untuk tembok ya, dinding tembok. Ada batu kapur. Batu kapur dimanfaatkan untuk pembuatan bahan semen. Nah, demikianlah pembahasan tentang sumber daya alam. Bagaimana adik-adik? Paham bukan? Nah, sekarang supaya lebih paham, adik-adik kita lihat contoh soal ya. Kita lihat dulu soal. Sekarang kita lihat ya contoh soal. Nomor 1, sumber energi terbarukan ramah lingkungan yang banyak terdapat di Indonesia antara lain apa? A. Gas alam, biodiesel, angin, batu bara. B. Matahari, angin, aftur, gas alam. C. Biogas, air, batu bara, ombak. D. Angin, biomasa, matahari. Nah, sekarang kita lihat ya satu-satu. Yang termasuk terbarukan. Terbarukan itu artinya dapat diperbaharui ya. Berarti yang dapat diperbaharui, yang tidak akan habis ya. Kita lihat yang A-nya dulu. Yang terbarukannya berarti di sini biodiesel, angin ya. Biodiesel itu berasal dari makhluk hidup ya, dari tumbuhan berjejaring. Angin juga sama, itu bisa diperbaharui, tapi gas alam dan batu bara tidak ya. Lalu yang B-nya, yang bisanya itu matahari, angin ya. Sedangkan aftur dan gas alam tidak ya, tidak bisa diperbaharui. Yang C, biogas. Biogas itu dari kotoran hewan ya. Air betul, ombak, tapi batu bara tidak. Yang D kita lihat, angin betul, biomasa dari makhluk hidup juga ya. Matahari, berarti jawabannya adalah yang D ya. Nah, nomor 2, sumber energi dapat diambil dari berbagai barang tambang. Barang tambang di bawah ini yang termasuk sumber energi. Berarti di sini kata kuncinya ya,
sumber energi. Berarti apa tadi yang tidak bisa diperbaharui tapi dimanfaatkan untuk sumber energi adalah, kita lihat, timah. Timah bukan ya? Kenapa timah tadi untuk nambal ya? Nambal logam, panci yang bocor. Lalu batu bara. Batu bara bisa kan digunakan untuk bahan kereta api ya, bahan bakar kereta api. Betul ya. Batu kapur bukan, belerang juga bukan. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Nomor 3. Perunggu merupakan campuran dari logam apa? Nah, tahu nggak adik-adik, perunggu itu berasal atau campuran dari logam TTS ya. Ini kunci 3D-nya. TTS. Apa TTS? Bukan teka-teki silang, tetapi tembaga. Ini singkatan dari tembaga, timah, dan seng ya, TTS itu. Nih, perunggu merupakan campuran dari logam, tembaga, timah, seng. Dimanfaatkan untuk apa? Nah, perunggu itu dimanfaatkan untuk bahan senjata. Kemudian untuk medali juga ya, bisa. Nah, demikianlah contoh soal. Sekarang kita ulas dulu ya, bahwa sumber daya alam itu dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Terbagi menjadi 2 golongan, yaitu ada yang dapat diperbaharui, ada yang tidak dapat diperbaharui. Yang dapat diperbaharui terbagi menjadi 2, yaitu ada hayati dan non hayati. Hayati berasal dari makhluk hidup, kalau non hayati berasal dari benda mati. Kemudian yang tidak bisa diperbaharui tergolongkan menjadi 3. Ada energi, ada logam, dan non logam ya. Nah, setiap sumber daya itu dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Nah, demikianlah adik-adik pembahasan kakak kali ini. Mudah-mudahan adik-adik lebih paham ya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.